Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Gullivan Darabi Sudarso, saya dari kelas 10D. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai materi fisika yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Baik, langsung saja kita masuk ke videonya. Yang pertama, pengertian GLB atau gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda yang melalui lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Karena kecepatannya konstan, maka tidak terjadi perubahan kecepatan sehingga percepatannya 0 atau A sama dengan 0. Gerak ini merupakan salah satu bentuk paling sederhana dari gerak dalam fisika dan menjadi dasar untuk memahami berbagai jenis gerak lainnya. Ciri-ciri dari GLB ini adalah yang pertama, lintasan lurus, yaitu benda bergerak dalam satu arah tanpa berbelok. Yang kedua, kecepatan tetap, yaitu nilai dan arah kecepatan tidak berubah. Yang ketiga, tidak adanya percepatan, yaitu karena kecepatan tidak berubah, maka percepatan bernilai 0. Yang keempat, ada jarak yang ditempuh bertambah secara teratur terhadap waktu, yang dimana jika diamati, benda menempuh jarak yang sama setiap satuan waktu yang sama. Setelah saya membahas ciri-ciri dari GLB, pembahasan yang ketiga saya akan membahas mengenai besaran fisika yang terlibat. Jarak atau S adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau skalar. Satuannya adalah meter atau M. Waktu atau T itu adalah lama benda melakukan gerak. Satuannya detik atau S. Kecepatan atau V itu adalah besarnya perubahan jarak tiap satuan waktu. Satuannya meter per detik atau M per S. Nah, yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari GLB tadi atau gerak lurus beraturan. Karena kecepatannya tetap, maka rumus dasar GLB itu adalah S sama dengan V kali T, yang dimana S adalah jarak atau perpindahan yang satuannya adalah meter. Lalu V adalah kecepatan tetap, satuannya itu M per S, dan T itu adalah waktu yang satuannya itu detik. Jika posisi awal benda bukan 0, misalnya di titik S0, maka S sama dengan S0 tambah V kali T. Nah, setelah membahas mengenai rumus dari gerak lurus beraturan, yang kelima ini saya akan menjelaskan mengenai grafik dalam GLB. Yang pertama ada grafik jarak versus waktu atau S terhadap T. Yang pertama ada bentuk, yaitu garis lurus miring ke atas. Maknanya itu semakin lama waktu berjalan, semakin besar jarak yang ditempuh. Nah, dimana kemiringan garis itu menunjukkan besar kecepatan. Yang kedua ada grafik kecepatan versus waktu, yaitu adalah V terhadap T. Bentuk garis lurus horizontal, maknanya kecepatan tidak berubah terhadap waktu atau tetap. Baik, pembahasan saya kali ini mengenai aplikasi gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Yang kedua, kereta listrik yang berjalan konstan tanpa berhenti. Yang ketiga, conveyor belt atau ban berjalan di pabrik yang bergerak konstan. Baik, itu saja materi singkat mengenai gerak lurus beraturan atau GLB yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan bagi kita mengenai gerak lurus beraturan ini. Terima kasih. Baik Ibu, di sini saya akan mengerjakan satu contoh soal mengenai materi yang sudah saya jelaskan, yaitu mengenai gerak lurus beraturan. Nah, di sini soalnya yang ada di bawah ini sudah tertera dengan jawaban, tetapi saya akan menjelaskan cara pengerjaannya. Baik, bunyi soalnya adalah ayah mengendarai mobil dari Jakarta pada pukul 9 dan sampai ke Bandung itu pada pukul 12. Jika jarak Jakarta-Bandung adalah 160 km, dan kelajuan mobil dianggap tetap, maka kelajuan mobil ayah adalah, nah di sini diketahui yang pertama yaitu T atau waktu adalah 3 jam. Kenapa 3 jam? Karena dari pukul 9 ke pukul 12 itu adanya jarak 3 jam. Yaitu di sini kita akan mengubah satuan jam ini menjadi kesatuan second, dimana itu dikali dengan 3600. Jadi 3 dikali 3600 itu hasilnya adalah 10.800 second. Nah, di sini diketahui kedua yaitu adalah jarak atau S, yaitu adalah 160 km. Kilometer ini juga akan kita ubah satuannya ke satuan meter. Yang dimana jika kita ubah dari satuan kilometer ke meter, kita harus mengkalikannya dengan 1000. Jadi 160 dikali 1000 adalah 160.000 meter.
Baik, kita sudah mengetahui waktu dan jaraknya. Di sini, mengerjakannya itu menurut saya cukup mudah karena kita kan menggunakan persamaan V sama dengan S per T, yang dimana S-nya tadi sudah diketahui yaitu 160.000 meter dan T-nya jadi sudah diketahui yaitu 10.800 second. Nah, itu kita tinggal bagikan saja 160.000 dibagi dengan 10.800, yang dimana hasilnya adalah 14,8 meter per second. Nah, baik, hasil akhirnya adalah 14,8 meter per second. Jadi itu adalah hasil dari soal yang menanyakan kelajuan mobil dari soal di bawah ini. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan dari saya dan dapat dipahami juga. Sekian dari saya, terima kasih.